Mamiku paling cantik sedunia. Ini suka cerita. Soalnya Mami tuh cantik sama Mami I can help Mami. Sedikit. Dan kadang-kadang kalau belajar dibantuin. Mama tuh baik hati. Dimarahin. Aku suka dari Mami karena Mami baik. Caring banget, super caring sama aku. Mama pintar masak. Aku suka Mami karena Mami pintar masak. Masakannya enak. Masakannya karena masakan mamaku yang paling enak. Masakannya karena enak. Masakannya. Masakan Mami. Mami bikinin makanan buat saya. Mami juga cantik. Mama cantik. Suka beliin aku es krim. Aku suka diajarin ibu. Perhatian dan kasih sayang mama. I like my mom and she play with me. My mom is kind and she like to teach me all subjects. Karena Dede suka sama Mami karena suka sama lollipop. Tidak pernah karena Mami jarang keluar rumah. Ketawanya pelukan Mama dong. Dicium sebelum tidur. Mami semuanya. Panggil-panggil, suruh belajar, suruh stop main HP. Aku kangen HP-nya ibu. Eat lunch with me. Mami jangan pergi kemana-mana. Mama itu hebat di masaknya. Kadang-kadang gak enak, kadang-kadang enak. Masakannya the best. Lagi masak, masaknya enak. Mami paling hebat kalau lagi kerja. Kalau menemani aku saat belajar. My mom is good at exercise. Pintar memasak dan mendandankan aku. Karena ngurusin jam setiap hari. Lagi marah-marah. Kalau Mami lagi nge-gym. Dandan. Waktu Mami ku membuat kue untukku. Mantap. Singing, there's a song that stirs the spirit and it calls the heart to life. It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. Come on, it's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Singing, from the famous now, from the famous to the faceless, from the palace to the streets. I can feel that drum beat pulsing, and it's calling you and me. I can hear the world awaken. Oh, the sound is heavenly. Every tribe and every nation singing Jesus, I believe. 'Cause it's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world
sin, nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive free, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world light up, one heart at a time. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin, nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive free, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. We sing it. Oh, 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 oh. We're singing. Oh, oh, we sing, 'cause it's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There is a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Selamat pagi jemaat AFJF Cirebon. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati
segenap hatiku. Hatiku Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, membawa kerinduanku, membawa keluh kesahku di hadapan-Mu. Oh, biar kami menikmati setiap hadirat Tuhan. Biar kami merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Biar kami selalu merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Biar kami mengagumi Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah. Oh Tuhan. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk setiap jemaat yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Darah-Mu yang menutup bungkus kami semua Tuhan, dan Kau yang akan proteksi Tuhan setiap kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu jauh lebih sempurna Tuhan daripada apapun yang ada di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami untuk berserah dan tidak khawatir akan apapun juga, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau gembala yang baik yang selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga bisa dapat terus beribadah online Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu satu sama yang lain, tapi kami percaya Roh-Mu tetap bersama dengan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Dan Roh yang sama itu yang akan terus menguatkan kami Tuhan, yang akan selalu berjalan bersama kami, memberikan hikmat, memberikan kesehatan buat kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kepada banyak ibu-ibu Tuhan Yesus yang merayakan Mother's Day hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk
di Super Moms. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kau yang akan berikan hikmat-Mu lebih lagi, kasih sayang-Mu Tuhan, dan benar-benar ekstra berkat Tuhan untuk moms ini ya Bapak. Aku percaya Tuhan kalau mereka akan menumbuhkan generasi yang baru Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi contoh Tuhan buat setiap lingkungannya, buat keluarganya Tuhan, bisa jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk PSBB yang terjadi di kota kami Tuhan. Tuhan, kami mau percaya Tuhan kalau pemerintah yang Kau sudah tetapkan di kota kami Tuhan, sudah Kau berikan hikmat dan Kau berikan tanggung jawab ya Bapa, untuk kami bisa melakukan PSBB ini dengan hati yang lega Tuhan, dengan hati yang terbuka ya Bapa. Dan kami mau untuk ikut Tuhan, untuk ikut serta Tuhan, dan Kau yang akan beri kami kekuatan, Kau berikan kami hikmat ya Bapa untuk setiap bisnis yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan ya Bapa untuk usaha kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang kira-kira ada sakit ya Bapa, untuk kista tiroid. Kami percaya Tuhan Kau yang telah menebus segala sakit penyakit kami, dosa-dosa kami di kayu salib Tuhan. Dan Kau yang menyembuhkan Tuhan setiap apapun Tuhan penyakit yang kami punya Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit itu di dalam nama Yesus, karena Engkau yang telah menyembuhkannya, dan kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan, Ana ya Bapak, yang mempersiapkan kelahirannya Tuhan, walaupun di masa COVID seperti ini, tapi kami tahu Tuhan proteksi-Mu itu lebih dari cukup Tuhan. Kau yang selalu menjagai Tuhan bayinya dan anak Tuhan, biar apapun Tuhan yang mereka akan jalani, persalinannya akan lancar ya Bapa, dan mereka akan melahirkan bayi yang luar biasa lucu, bayi yang benar-benar cinta Tuhan dan Kau yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kelahiran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Aku bangun jam 4 berdoa, habis itu bangun desa bangun, mamanya masak, siapin bekal sekolah, antar saya ke sekolah. Nyampe tuh jemput ke kantor, dan aku udah bawain makanan sampai sorenya. Waktu pulang aku nyuci baju udah banyak, langsung nyuci sekalian masak, sama mandi langsung. Mama tuh mau bantuin saya buat belajar. Barang yang saya mau, antarin sekolah, dan buat makan. Menurut aku, my mom is a strong woman and also a hero. Mami itu my strongest supporter, karena Mami itu meskipun kata-katanya bisa dibilang sakit, tapi dia itu kata-katanya bisa membangkitkan fighting spirit yang menggebu-gebu. Sebelum punya anak, waktu rasanya lebih lama ya jalannya. Bosen di rumah nungguin suami pulang. Rumah kerasa sepi. Rumah cepat rapi sih, cepat beres. Urusan masak juga santai. Satu menu gak masalah. Emosi, nada suara, tingkat kewarasan saya cenderung lebih stabil. Hidup bebas, mau kemana-mana juga bebas. Bener-bener dunia itu cuma milik berdua. Tiap hari ngurus rumah tangga, ngurus anak dan kerja. Nggak lupa juga berterima kasih sama Tuhan udah dikasih 2 anak yang luar biasa dan sempurna. Intinya ada tanggung jawab. Di rumah lebih rame, jadi kalau pulang ke rumah rasanya lebih hidup. Ya, ada rutinitas tambahan, ngurusin kami juga dengerin cerita anak, mandiin, kasih makan, sama biasanya bantuin bikin PR. Waktu kerasa lebih cepat, 24 jam aja berasa kurang. Rumah ramai terus, gak pernah sepi, gak pernah beres. Masak gak bisa santai, karena harus dipikirin dan salah dikit protes anaknya. Emosi cenderung kayak roller coaster, nada suara saya juga seringnya bisa nyampe ke tinggi banget. Kewarasan juga turun naik, apalagi kalau saya belum makan atau lagi sakit. Oh ya, tapi jadi mama gak boleh sakit sih. Kemana-mana kita gak bebas, pasti rombongan.
Terus juga hidup tuh benar-benar kerasa nggak bebas karena saya dituntut buat jadi role model buat si anak. Tapi saya rasa setelah saya jadi mama, punya anak, ada banyak potensi dan skill-skill terpendam saya yang keluar. Saya rasa meski banyak effort, juga pengorbanan yang saya lakukan sejak saya punya anak, hidup saya terasa lebih berwarna, lebih bahagia sih. Aku minta maaf kalau aku ada salah sama Mama. Terima kasih udah besarin aku sampai ini. Mama udah nyenengin hati aku. Mama udah selalu ada di samping aku. Mama turutin semua keinginan aku. Maafin kesalahan aku yang udah dilakuin sama ibu. Mama janji saat Yesus besar akan bisa menghidupkan Mama. Bisa ngasih Mama sesuatu yang saat Mama mau. Mami, terima kasih udah membesarin aku dari kecil sampai sekarang gede ini. Dan I know as a single parent, it's hard. Aku tahu bahwa itu susah. Aku juga minta maaf karena kadang-kadang mungkin buat Mami nangis atau buat Mami kesel. Mungkin suatu hari nanti aku bisa buat Mami bangga. Shalom IFGF Cirebon, senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda pada siang hari ini. Saya juga mau menyapa Anda semua yang berasal dari IFGF yang lain, atau Anda siapapun Anda dari gereja manapun Anda yang mungkin ikut sama-sama menikmati kebaktian online di siang hari ini. Seperti tema kita selama bulan ini, maka kita akan bicara tentang God faith, tentang iman. Tetapi khusus hari ini, di hari yang istimewa untuk mothers, sekalian saya juga ingin mengucapkan Happy Mother's Day to all of moms dimanapun Anda berada. Kita akan membawakan satu tema yang khusus dengan judul Are We There Yet? Dan apa yang akan disampaikan hari ini, mungkin saya akan mengambil satu tema tentang ibu. Tetapi tentunya message ini bukan hanya untuk moms, tapi dapat kita gunakan untuk semua yang mendengarkan pada siang hari ini. Ada satu situasi di mana mungkin bisa dibilang situasi tersebut ada relevansinya dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kalau dihitung-hitung mungkin ini sudah hampir 2 bulan ya kita PSBB ya. Kita lockdown, kita ada di rumah, tidak terlalu banyak bepergian dan tidak terlalu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Tetapi tentunya apa yang ada di dalam rumah, kita belajar untuk bagaimana menikmatinya, bagaimana justru dengan hari-hari ini kita belajar untuk membangun diri kita semua. Nah, ada satu peristiwa yang saya mau angkat, satu cerita di perjanjian yang lama, di mana ketika itu bisa dibilang bangsa Israel masih tinggal di negeri Mesir. Dan mereka ada di sana seperti kita tahu bahwa mereka bisa berbondong-bondong ada di tanah Mesir ketika itu karena ada Yusuf yang membawa mereka ke sana. Yusuf membawa ayahnya dan semua keluarga besarnya untuk pindah ke situ. Tetapi cerita ini kemudian mulai berganti scene-nya atau kisahnya ketika kemudian Yusuf sudah meninggal, Yusuf sudah mati. Sehingga ketika Yusuf sudah mati dan kemudian Raja Firaun yang baru muncul, bisa dibilang Raja Firaun yang baru ini tidak kenal siapa Yusuf. Tapi yang pasti dia merasa bahwa mengapa bangsa Israel hari itu begitu banyak ada di tanah Mesir. Mari kita sama-sama buka Keluaran 1 ayat 9 sampai dengan 10. Di situ dikatakan demikian. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi Raja Mesir ketika itu mulai menyadari ada sesuatu yang salah
ketika melihat jumlah dari bangsa Israel yang makin hari makin banyak. Sehingga kemudian dia mulai membuat satu planning bagaimana caranya untuk sedikit menghentikan pertumbuhan dari bangsa Israel ketika itu. Saya lanjutkan. Di Keluaran 1 ayat 11 sampai dengan 14. Ceritanya demikian. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat yang mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi ada planning yang luar biasa sebetulnya yang dibuat sedemikian rupa untuk menekan bangsa Israel ketika itu. Tetapi lucunya, seperti tadi dikatakan, semakin ditindas, mereka malah semakin berkembang. Ada sesuatu yang memang luar biasa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita berada di satu situasi yang menekan, seharusnya memang anak Tuhan itu ada perlindungan yang khusus, ada anugerah yang khusus, sehingga kita bukannya menjadi makin ciut, bukannya makin sulit, tetapi justru akan membuat kita semakin berkembang dengan segala potensi yang kita punya. Kita lanjutkan dulu. Tidak hanya cukup di situ, Raja Mesir memerintahkan sesuatu yang lebih lagi pada saat itu. Di Keluaran 1, saya lanjutkan di ayat 15, 16, dan 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Bayangkan, ini bukan situasi yang menyenangkan. Di tengah-tengah segala situasi yang sudah semakin menekan, ada hal yang lebih parah lagi, di mana Raja Mesir waktu itu membuat rencana yang begitu kejam karena dia ingin supaya bangsa Israel ini benar-benar semakin lama semakin sulit untuk berkembang, sehingga benih-benih yang seharusnya bisa lahir dan bisa menghasilkan generasi-generasi selanjutnya, dia dengan sengaja ingin membunuh dan mengenyahkan mereka semua. Saudara, kalau kita mau bilang, timing dan situasi yang ada saat itu bukan timing dan situasi yang tepat. Kalau misalnya kita lagi punya planning yang besar. Sama seperti saat ini, saudara. Saya percaya bahwa sebelum COVID ini berlangsung, kita itu berada di tengah-tengah satu kegiatan yang normal, satu situasi yang baik menurut kita semua. Dan saya percaya waktu kemudian sebelum diumumkan adanya PSBB ini dan sebagainya, kita semua berada di satu situasi di mana kita punya planning yang panjang, punya keinginan, punya cita-cita, dan sedang melakukan semuanya itu, atau bahkan ada yang sedang di tengah proses segala sesuatunya. Tetapi kemudian tiba-tiba PSBB ini terjadi, mungkin Anda mulai berpikir, wah, timingnya salah. Kenapa saya bikin itu ya? Kenapa saya mesti kemudian tiba-tiba bikin usaha justru di waktu yang nggak tepat sama sekali? Anyway, siapa yang bisa memprediksi waktu dan situasi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita semua, betul? Ya? Tapi kita bisa bilang bahwa timing dan situasi atau situation is not an excuse for us to ask if I must do or must not do anything good. Yang ada adalah just do. Lakukan saja. Karena kalau misalnya kita cuma berpikir apakah sebetulnya ini timingnya baik atau enggak, ini boleh apa enggak, saya rasa kita semua selalu akan berada di dalam situasi yang penuh dengan keraguan-raguan. Yang ada sebetulnya kita mau baik atau tidak baik waktunya, saya percaya yang harus kita lakukan, kerjakan saja. Apa yang memang Tuhan taruh di dalam hati kita, lakukan saja. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari
Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, ini ada satu pesan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan waktu nyuruh kita menabur pagi dan kemudian nantinya di petang hari mungkin kita akan menuai. Dia nggak bilang, oh jangan sekarang, karena waktunya tidak baik. Tapi Tuhan cuma bilang bahwa taburkan saja. Ya, tugas kita sebetulnya just do what we can do. Karena bersama dengan Tuhan yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan keberhasilan, itu bukan kita, tetapi Tuhan sendiri. Dan tentunya when you trust God, ya, saya cuma bisa bilang, when you trust God, the situation doesn't matter. Betul? Kalau kita percaya sama Tuhan, situasi itu sebetulnya nggak jadi masalah buat kita. Tapi kalau misalnya when you don't trust God, the situation doesn't matter too. Kalau memang Anda nggak percaya sama Tuhan, juga sebetulnya artinya buat Anda nggak terlalu pusing dengan segala situasi yang terjadi. Tetapi kita orang-orang yang trust God. But we trust God. So, I believe that the situation doesn't matter. Kenapa? Karena ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, saya percaya yang memberi kekuatan, yang memberikan kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan kita. Terlepas dari situasi apapun yang saat ini sedang terjadi, itu semua bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah menyertai pekerjaan yang kita lakukan. Amin? Oke. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa percaya kepada Tuhan? Maksudnya, sebentar lagi saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita bilang bahwa, oh Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Ya, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari satu orang wanita yang bisa dibilang di dalam Alkitab itu hanya disebut namanya aja cuma 2 kali. Tetapi sebetulnya wanita ini, this lady is a very important one. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang melahirkan orang-orang yang besar yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama baca Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 4. Di situ diceritakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, jadi yang saya mau bawakan hari ini adalah seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara, saya harus mengulang sedikit dan mengingatkan, seperti tadi saya katakan, wanita ini sedang hamil besar, akan melahirkan di tengah-tengah situasi yang sama sekali tidak menentu. Bahkan bukan cuma tidak menentu, tetapi situasi yang sangat mengancam keselamatan dari bayi yang dia kandung. Dan kalau mau dibilang, seperti tadi saya katakan, apakah timingnya nggak tepat untuk dia hamil hari itu? Apakah timingnya nggak tepat untuk dia melahirkan putranya ketika itu? Gak ada yang bisa bilang begitu. Just do it. Karena kenyataannya dia sudah hamil dan sudah waktunya untuk melahirkan, rasanya nggak bisa dia bikin alasan untuk bilang, Tuhan, saya nggak jadi hamil deh karena situasinya berat hari-hari ini. Nggak mungkin begitu. Meskipun situasinya sulit, yang bisa dia lakukan itu hanya bersandar kepada kebaikan dan kebesaran Tuhan. Siapa wanita ini? Wanita ini bernama Jochebed. Jochebed itu adalah ibu dari Musa. Yang tentunya Musa kita tahu punya 2 kakak yang namanya Harun dan Miriam. Seperti tadi saya katakan, seorang ibu yang tangguh. Ibu yang luar biasa, yang gak terlalu banyak diceritakan di dalam firman Tuhan. Tetapi melalui ibu ini lahir 3 orang yang besar yang selalu disebut-sebut di dalam firman Tuhan sebagai orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin buat bangsa Israel. Jochebed sendiri, arti namanya itu adalah Yehova kemuliaanku. Dia adalah orang Lewi. Dia anak dari Lewi tepatnya. Jadi saya bisa bayangkan
keluarganya itu adalah keluarga yang memang dipisahkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan tentunya sebab walaupun dia seorang perempuan, dia pasti hidup di tengah-tengah keluarga yang terbiasa menyembah Tuhan, terbiasa berdoa, terbiasa mengandalkan Tuhan, terbiasa menyembah Tuhan, terbiasa melayani Tuhan. Jadi tentunya impartasi dari keluarganya itu sudah ada di dalam hidupnya. Dan percaya kepada Allah itu adalah bagian dari lifestyle-nya dia. So I can say that Jochebed itu percaya kepada Allah. Kita mau belajar dari dia. Apa yang dia lakukan ketika dia berada di situasi yang benar-benar gak menentu itu? Harusnya dia mungkin akan menjadi orang paling stres sebetulnya ketika dia mau melahirkan. Tetapi tadi seperti diceritakan, dia melahirkan, dan betul yang dia lahirkan itu seorang putra, anak laki-laki, yang kalau menurut perintah dari Raja Mesir, maka anak laki-laki itu harusnya entah dibunuh atau dibuang. Tetapi dia melihat bahwa Musa atau bayinya, waktu itu belum diberi nama Musa ya, karena yang beri nama Musa itu adalah putri Mesir. Tetapi waktu bayi itu lahir, dia melihat betapa paras eloknya. Di Kisah Rasul 7 ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mesti belajar to see how God sees. Oke? Kita mesti belajar untuk melihat dengan cara pandangnya Allah. Kita harus belajar untuk melihat apa yang Allah lihat mengenai satu situasi atau satu kondisi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sampai hari ini Allah masih tetap berkata bahwa semuanya itu baik buat Anda dan saya. Dan ketika dia berkata baik, maka pada dasarnya apa yang kita lewati hari-hari ini itu tetap baik di pemandangannya. Apalagi ketika dia berkata bahwa di tengah-tengah segala kelemahan ini, maka kuasanya menjadi sempurna. Artinya apa? Artinya kita pasti sanggup untuk melewati itu semua. Kemudian di situ diceritakan juga 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Jadi pada usia yang 3 bulan itu, selama 3 bulan itu bayi ini ada di dalam rumahnya. Saya percaya itu bukan situasi yang gampang untuk seorang ibu menyembunyikan anaknya. Tentunya anak itu akan ada nangis ya, perlu dikasih makan dan sebagainya, perlu disusui. Itu pasti membutuhkan satu kegiatan yang sulit untuk ditutupi dari dunia luar sebetulnya. Tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan anak ini karena dia merasa bahwa dalam kehidupan anak ini Tuhan itu turut bekerja dengan luar biasa. Ya, ada pesan buat Anda para ibu di rumah. Moms, you are part of an important part for the next generation. Moms, Anda itu merupakan bagian dari satu tugas yang sangat besar untuk membangun generasi berikut di dalam kehidupan. What you think, say, do, decide, and act will influence your family. Ya, tentunya apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda kerjakan, yang Anda putuskan, yang Anda lakukan, yang kemudian bertindak, itu tentunya akan mempengaruhi keluarga Anda. Karena itu watch what you say. Ya, selalu ingat-ingat kalau mau ngomong sesuatu. Karena what you say is your faith. Apa yang Anda kemudian akan katakan itu bisa menjadi iman buat Anda. So, watch what you say, ya. Baik-baiklah mengatakan hal-hal di dalam kehidupanmu. Jadi yang pertama tentu kita belajar see how God sees. Ayo kita lihat segala sesuatu dengan cara pandangnya Allah. Hal yang kedua adalah pray. Saya percaya sepanjang 3 bulan di rumahnya, Jochebed itu akan tetap menyembah Tuhan, akan tetap datang kepada Tuhan, menyatakan apa yang menjadi isi hatinya dan kekhawatirannya. Dia terus datang dan kemudian berdoa kepada Allah, ya. Dan kita juga mau belajar pray not until God hears you, but pray until you listen to God. Ayo kita berdoa, bukan sampai gimana caranya Allah dengerin doa saya. Tetapi ayo kita berdoa sampai kemudian kita bisa ngerti sebetulnya Allah maunya apa lewat setiap peristiwa yang sedang kita hadapi hari-hari ini.
Di Keluaran 2 ayat 4 tadi dikatakan bahwa kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara, ketika kita berdoa, kadang-kadang kita suka take it for granted. Karena kita pikir kalau kita udah berdoa semuanya done, selesai. Tapi enggak, saudara. In most of the thing, after we pray, setelah kita berdoa, kita bukan cuma perlu surrender dengan hasil dari doa tersebut, tetapi kita juga perlu following what God wants me to do, to take part in realizing in making the answer to come to our life. Ya, gimana? Apa yang harus saya lakukan untuk take part ketika doa itu dinyatakan, ketika Allah memproses doa tersebut supaya akhirnya menjadi jawaban dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Hari itu Yokebed menaruh bayi itu di dalam keranjang pandan, kemudian mengalirkannya di sungai, dan apa yang dilakukannya, dia kirim kakaknya untuk, ayo kamu awasi, kamu lihat kemana keranjang itu kemudian dibawa oleh aliran air. Saudara, hidup kita semua memang seperti keranjang itu. Ada di tengah-tengah aliran air, kemana saja Tuhan mau membawa keranjang itu pergi, kesitulah dia akan pergi. Dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita sedemikian rupa ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada dia. The situation doesn't matter. Ya, situasi itu nggak jadi masalah buat kita. Whenever we trust God, we know that your faith will lead you to find helps. Kita tahu bahwa iman kita akan menuntun kita untuk bisa menemukan pertolongan-pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin? Ya? Di Keluaran 2 ayat 5 dan 6 diceritakan lagi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudara, siapa yang bisa menyangka keranjang tersebut ada di atas sungai Nil? Kalau mau dibilang, mungkin maminya juga agak keterlaluan ya. Setahu saya sungai Nil juga banyak binatang-binatang aneh-aneh ya. Mungkin ada ular, mungkin ada buaya, mungkin saya nggak tahu ada apa di situ. Ya makanya kenapa kakaknya juga mungkin disuruh mengikuti untuk menjaga hal itu. Tetapi bukan cuma itu, tetap ada resiko ketika dia mengirimkan anaknya ini yang masih bayi ini di dalam keranjang tersebut untuk mengikuti aliran sungai tersebut. Tetapi dia tahu siapa Allahnya. Dan benar, imannya menuntun dia untuk menemukan pertolongan yang tepat. Seperti tidak kebetulan, tapi saya percaya itu skenarionya Tuhan. Ada putri Firaun sedang mandi di sungai tersebut. Dan kemudian dia menemukan keranjang ini dan membukanya. Terkejut dia melihat ada seorang bayi di dalamnya. Dan kemudian apa yang dia katakan? Saya percaya mengapa dia begitu tertarik dengan bayi tersebut. Karena bayi ini sangat elok parasnya. Jadi apa yang terjadi? Dia minta supaya bayi tersebut dibawa dan dicarikan pengasuh, ya. Dan ini luar biasa banget. Dan yang kita tahu di cerita selanjutnya bahwa pengasuh yang dia pilih itu adalah ibunya sendiri. Ya, sehingga akhirnya bayi tersebut yang kemudian diberi nama Moses atau Musa itu kembali kepada ibunya dan berada di dalam asuhannya sampai anak itu sapih dan dikembalikan ke putri Mesir. Saudara, ada banyak hal yang luar biasa terjadi di dalam peranan seorang ibu. Dan saya percaya di masa-masa kecilnya Musa, meskipun mungkin hanya beberapa waktu saja bersama ibunya, tetapi pengajaran demi pengajaran, teladan demi teladan, iman demi iman yang dimiliki oleh ibunya tersebut diceritakan kepada anaknya tersebut, sehingga dia tahu persis siapa dirinya. Dan identitas yang kemudian dia bangun di dalam diri anak ini melekat dengan begitu sangat kuat. Dia kenal siapa Allahnya, dia tahu siapa dirinya, sehingga kemudian dia menjadi orang yang tidak pernah melupakan asal usulnya. Ya. Jadi hal yang kedua, bisa dibilang tadi kita katakan pray, tetap berdoa. Berdoa sampai Tuhan kasih hikmat, apa yang harus kita lakukan. Ya, pray not until God hears you, but pray until you listen to God. Sampai kita tahu Tuhan itu maunya apa dalam hidup kita. Yang ketiga,
Yang ketiga, saya mau bilang adalah rejoice in the Lord. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, ya saya bukan artinya nggak pernah ngeluh juga di rumah. Saya juga kadang-kadang bilang, aduh bosen banget, pengen jalan-jalan, pengen ke mall, pengen begini, pengen ketemu teman-teman, pengen ngafe. Tapi anyway, we cannot go. We cannot do anything. Nah, instead of being a grumpy, daripada kita cuma ngomel, cuma ngeluh, mengapa kita tidak membuat segala situasi di rumah itu menjadi situasi yang menyenangkan untuk kita ada di dalamnya. Dan supaya setiap saat ada rejoice in our house, ya. Saya bisa bilang bahwa happy mom will make a happy atmosphere, betul? Karena biasanya kalau ibunya yang gak senang hati, itu anak-anaknya ikut jadi rungsing biasanya. Tapi if you are happy, the atmosphere will become happy too, ya. Dan happy atmosphere will make a happy family. And happy family will attract blessings from heaven. Jadi kalau mau dibilang kunci di rumah itu bisa dibilang dari kita, moms. Ketika moms happy, itu biasanya moms akan nyanyi-nyanyi, do a lot of things yang useful. Mungkin cookingnya juga jadi lebih enak, mungkin bisa baking, mungkin bisa beres-beres rumah or whatever. Tapi yang pasti, whenever you are happy, the whole family tentunya akan ikut terpengaruh menjadi happy juga. Dan ketika semuanya happy, kita semua bisa memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat daripada Allah nggak akan pernah berhenti mengalir di dalam rumah tersebut. Ada amin? Oke. Mazmur 133 ayat 1-3 katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. It's amazing. The faith, ya, pada akhirnya akan menuntun kita untuk mendapatkan hal yang luar biasa di dalam rumah kita. Yang berikut, faith brings legacy. Iman juga bisa menuntun kita kepada legacy. Tadi kita udah belajar bagaimana kita bisa trust God. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Tetapi mengenai iman itu sendiri, saya bisa bilang bahwa faith pada akhirnya akan membawa kita membuat legacy. Legacy terhadap apa? Legacy dari Yokebed tadi yang kita sudah belajar. Seperti dari awal saya katakan, saya percaya bahwa Yokebed ini bukan orang sembarangan. Dan memang betul dia adalah anak dari Lewi. Dia the daughter of Levi. Satu suku yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam bangsa Israel. Dan apa yang tertanam di dalam dirinya itu rupanya juga mengalir kepada kehidupan anak-anaknya. Dan 33 anaknya kita tahu Harun itu adalah imam besar di bangsa Israel. Miriam itu saya bisa sebutkan sebagai the first worship leader di bangsa Israel ever, ya. Karena dia yang pertama kali memimpin wanita-wanita Ibrani ketika mereka keluar dari Mesir itu untuk membuat pujian dan penyembahan yang begitu dahsyat ketika itu. Dan dia memang dikatakan punya suara yang luar biasa. Jadi saya rasanya tidak berlebihan kalau saya sebut dia sebagai the first worship leader ever. Dan kemudian yang ketiga, bayi yang tadi ada di keranjang yang dialirkan di sungai, Musa. Musa adalah kita kenal sekali dia sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel yang membawa bangsa Israel nantinya keluar dari kesulitan di Mesir dan membawa ke tanah Kanaan. Nah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kita bisa belajar bersama-sama mengenai apa yang dikerjakan oleh Yokebed terhadap anak-anaknya. Tapi pertanyaan kita hari ini, we may not there yet, ya. Tadi pertanyaannya adalah, are we there yet, ya? Apakah kita sudah sampai di situ? Jawabannya, we may not there yet. Mungkin kita belum sampai di situ. But trust God. Tapi percayalah Tuhan. Your faith to God will bring you there soon. Iman kita terhadap Allah akan membawa kita menuju tujuan kita. Habakuk 2 ayat 3 katakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu.
Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan segala pekerjaan kita, ketika kita menyerahkan segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan, percayalah bahwa Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin ada begitu banyak situasi yang memang gak gampang untuk kita lewati. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah dan kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam kehidupan kita, maka tetap saja lakukan bagian kita sedemikian rupa, karena saya percaya pasti ada hasil yang luar biasa di ujung setelah ini semua usai. Karena faith will lead you to become a champion. Ya, iman tentunya akan menuntun kita menjadi seorang juara. Will bring victory to all of us. Ya, jadi makanya ada satu pesan hari-hari ini khususnya untuk Anda mothers. Ya, karena Anda itu bisa dibilang adalah kunci di dalam keluarga yang mengatur segala atmosfer yang ada. Karena itu, ayo ajak diri Anda sendiri, encourage Anda sendiri untuk bisa semakin dekat kepada Tuhan, percaya kepada kasih-Nya, dan yakin dengan peranan Anda yang Tuhan taruh dalam keluarga. Dan ingat-ingat dalam pikiran Anda bahwa Anda itu adalah orang yang sangat penting untuk membangun generasi-generasi selanjutnya di dalam kehidupan anak-anak Anda. Dan saya bisa bilang bahwa everything starts from home. Segala sesuatunya memang harus dimulai dari rumah. Tetapi khususnya hari ini, starts from you. Dimulainya dari diri Anda, dari diri saya. Anda boleh tepuk dada Anda dan mengatakan bahwa everything starts from me. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa yang disampaikan. Kami percaya Bapa, ada kekuatan, ada penghiburan yang Kau berikan melalui firman-Mu. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Sungguh Tuhan, Engkau juga mencurahkan berkat damai sejahtera yang berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini saya juga mau mengajak Anda, para mothers, moms, dimanapun Anda berada, untuk boleh mengangkat tangan secara khusus. Ada pengurapan yang khusus untuk Anda pada siang hari ini. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para ibu, untuk moms, mothers, dimanapun mereka berada Tuhan. Supaya sungguh Tuhan berikan kekuatan yang khusus buat mereka ya Bapa. Jadikan mereka ibu yang bijak. Jadikan mereka ibu yang bisa membuat atmosfer di rumahnya menjadi baik. Sehingga seluruh keluarganya bisa mengalami satu situasi yang menyenangkan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percayakan semuanya sekali lagi hanya di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Mari, sekarang kita akan berdoa mengucap syukur untuk apapun juga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan, terutama atas setiap berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini, kalau kami boleh mengembalikan sebagian daripada berkat-berkat itu, baik dalam bentuk persembahan, perpuluhan, apapun juga ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, semuanya akan dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu dimanapun berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang, marilah jemaat Tuhan, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kita semuanya percaya dan mau melakukan setiap firman yang boleh kami terima hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Tuhan mencurahkan setiap berkat ke atasmu, baik ke dalam lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan studi dan pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau lakukan semua itu, akan dibuatnya berhasil. Tuhan
yang akan memberkati keluargamu. Sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dengan penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Dan semua yang diberkati mengatakan, amin. Tuhan berkati, selamat berhari Minggu.